Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari ini kita mau bahas nih, dengan bulan yang baru, kita udah masuk Desember. Kira-kira perspektif akhir tahun itu seperti apa? Kita akan melihat apakah ini ada beberapa kesamaan dengan akhir dari bear market di siklus-siklus sebelumnya, dan apakah kita mungkin bisa melihat masa depan seperti tahun 2023 ini yang lebih cerah nanti untuk porto kita. Mari cari tahu yuk, let's go! Sponsor video kita hari ini adalah dari Pintu, yang mana adalah aplikasi kripto yang paling mudah digunakan. Yang bisa kita lihat ada salah satu fitur menariknya, yaitu staking PTU. PTU adalah token asli mereka yang menawarkan banyak banget manfaat selain daripada reward yang kita dapetin, tapi ada juga benefit-benefit lain yang akan kita bahas lengkap di hari Sabtu besok untuk Q&A. Jadi jangan lupa untuk nonton video Q&A besok, karena kita bakal membahas lebih mendetail lagi tentang fitur ini. Terima kasih banyak Pintu telah membantu mensponsori channel kita untuk hari ini. Oke guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk yang pertama kita lihat ya, kemarin untuk recap sedikit aja singkat kita. Kemarin udah bikin banyak banget video tentang FTX. Jadi pasti udah beberapa dari kalian bosan, kita nggak bakal bahas itu. Kita cuma ngasih tahu tentang timelinenya. Dibagikan oleh Blockworks, ini timelinenya kejadian. Tapi kalau kalian nonton di channel YouTube kita, kemarin kalau nggak salah udah ada 3 atau 4 video berbeda tentang FTX. Dan itu bener-bener menjadi suatu kecaman yang besar banget, banyak orang-orang komplain, dan sekarang kita melihat wabahnya terjadi. Karena memang FTX itu salah satu bursa yang besar dan ada banyak orang yang kemudian terdampak negatif. Ada beberapa entitas lain yang dananya nyangkut atau mungkin malah ikutan kena bangkrut juga. Kita ngeliat di sini ada banyak banget kreditor yang ini dengan berkaitannya dengan FTX dan mereka terdampak negatif. Sungguh bener-bener hal yang parah. Kalau mau tahu lebih lanjut, tonton semua video yang udah kami buat. Ada 3 atau 4 yang berbeda, itu lengkap dari awal kronologinya. Nah, terus kita ngelihat di CG kaitannya dengan Genesis, semua ini bener-bener kena entah FUD, entah fakta. Kita nggak tahu ya. Pokoknya intinya dibilang ada banyak ancaman karena dia punya beberapa utang gitu kan. Dan itu terkait dengan si Genesis, terkait dengan si Three Arrows Capital, terkait dengan FTX juga ini karena pasca setelah kolapsnya kemarin. Jadi ya kita lihat ya, wabahnya tuh kemana-mana, banyak yang udah mulai terkena dampak. Dan memang pelajaran yang paling penting untuk kita sebagai investor retail, atau mungkin kita ada beberapa kaitan dengan perusahaan atau entitas, ya manajemen risiko. Itu yang paling penting, pesan moralnya. Oke, kita nggak perlu bahas lebih lanjut lagi karena sudah jelas banyak. Sekarang kita lihat perbandingannya. Bear market sekarang benar-benar buruk, dan apakah ini sudah dirasakan oleh veteran kripto yang sudah lama di pasar, seperti kami yang ada di Republik Rupiah. Kalau kita ngelihat dari metrik on-chain ya, kalau mungkin beberapa dari kalian kurang familiar, mungkin ini bisa terlihat membosankan, tapi sebenarnya ada pola-pola yang menarik. Nggak perlu paham semua terkait teknis, data, statistik, angka, karena itu yang kami bagikan juga sih di member RR, jadi nggak perlu terlalu pusing. Cuman untuk terkait data pola yang menarik, kita ngelihat dari sini ada MVRV. Ini kaitannya dengan market cap dan rasionya sama realized cap. Jadi bedanya apa sih? Kalau kayak market cap sekarang kan bener-bener market cap angka dari supply dan harga koin yang ada di pasar. Cuman kalau yang realized cap itu yang bener-bener sudah menghitung secara datanya udah disesuaikan bahwa itu memang yang realized market capnya, yang nyata, yang tidak menghitung segala supply. Kan banyak ada kayak koin yang mati, ada banyak pemegang yang memang mungkin dalam profit tapi kayak udah lama hilang, mungkin seed phrase yang segala macam, kan ada banyak kasus. Nah, ini sudah adjusted, datanya intinya udah bersih lah, udah disesuaikan. Kalau kita ngelihat ya dari MVRV yang kita alami sekarang ini, kita di tahun 2022 ini sebenarnya pengalaman yang sangat-sangat langka. Kalau misalkan kalian ngelihat garisnya yang menjulang ini masing-masing ada garis seperti ini, itu artinya adalah kejadian yang sangat langka, di mana itu kalau nggak salah hitungannya di sini sekitar 75 hari lain kita mengalami bear market yang parah kayak gini. Yang dari segi MVRV-nya ya. Kayak dari segi MVRV-nya kita lihat nih di tahun 2012. Itu kita melihat kejadian hari-hari yang langka ini, di mana investor tuh kerugian signifikan. Terus di 2015 kita ngelihat nih menjulang juga ya harganya. Harinya tuh semakin barnya tipis semakin jarang terjadi. Terus di sini 2019. Terus di sini yang 2022 kita alami sekarang. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ya, dari sangat jarangnya kejadian ini, setiap kali kita mengalami itu adalah bottom pasar sebelumnya. Ini yang bottomnya 2012, ini bottomnya 2015, ini bottomnya 2000 ya akhir 2018, ini masuknya bukan 2019, ini masih Desember. Terus sekarang kita melihat hari-hari yang jarang itu yang hanya terjadi di saat bottom pasar siklus sebelumnya terjadi sekarang. Kita sedang mengalaminya. Jadi ada kemungkinan mungkin
ini beberapa fondasi yang cukup dasar untuk kita bisa bilang bahwa nilainya cukup fair, cukup adil untuk kalau yang pada mau mulai DCA lagi untuk masuk. Yang berikutnya kita ngelihat dari metrik Adjusted Net Unrealized Profit Loss. Artinya apa sih? Ribet sebenarnya, tapi intinya ini kerugian dan keuntungan yang tidak diambil karena tulisannya kan unrealized. Dan ini sudah disesuaikan sama, pokoknya apapun yang tulisannya adjusted itu sudah disesuaikan, menghitung semua yang tidak ada kaitannya dengan exchange, yang benar-benar data bersih. Dan kalau kita ngelihat ya, dari kerugian dan keuntungan juga, ini polanya sama persis loh, sama yang kita alami sebelumnya di 2015 nih. Kita ngelihat dari sini ya, polanya sama persis, kita nyentuh level yang sama. Terus di tahun 2018 akhir, terus sama di sekarang 2022. Kita kembali lagi ke level-level yang kita alami di bottom pasar sebelumnya. Jadi kalau kita ngeliat polanya tuh mirip-mirip. Pola-pola yang sudah terjadi sebelumnya sekarang sedang kita alami. Nah pertanyaannya adalah apakah sejarah akan berulang? Biasanya jarang, tapi mereka punya pola-pola yang serupa. Dan kadang ya kalau misalkan kita mau lihat masa depan tuh memang rasanya kayak seolah-olah jelas banget. Padahal nggak ada yang bisa prediksi. Yang bisa kita lihat cuma performa dari masa lalu aja. Dan kadang kita suka berkaca, mungkin dari performa masa lalu ada hal yang sama bisa terjadi lagi. Kita ngeliat dari harga, itu juga ketahuan sebenarnya dari pergerakan yang sebenarnya sekarang ya kita sudah nyentuh 2-year low, udah titik rendah untuk 2 tahun terakhir nih. Kita di harga sekarang nyentuh rada weak ke bawahnya $16.000 untuk Bitcoin. Itu udah terjadi terakhir kali ya pas akhir tahun 2020 kemarin gitu kan. Jadi itu bener-bener sudah 2 tahun berlangsung sejak kita menyentuh titik ini lagi. Makanya namanya 2-year low. Nah terus kalau misalkan kita ngelihat dari segi harga, harganya Bitcoin turun dari ATH itu seberapa jauh, ini pun mencerminkan siklus yang mirip dengan pola-pola di bear market sebelumnya. Kalau kita ngeliat di 2012 nih, harganya Bitcoin tuh bener-bener turun dari ATH sampai 90% lebih. Tapi kalau misalkan kita ngelihat di yang tahun 2015 ini yang week kecil itu sampai sekitar 85% dari ATH turunnya. Terus kalau kita yang tahun 2018 akhir atau menjelang tahun baru 2019 itu kita melihat weeknya sampai turun dari ATH 82%. Kalian sadar sesuatu nggak? Dari yang 90-an lebih, terus 85%, terus 82%, itu penurunan koreksinya lebih kecil kan, semakin mengecil. Makanya kita ngelihat titiknya merah pun semakin ke atas. Nah, yang sekarang kita alami di sini itu 77%. Dengan harga Bitcoin yang sekarang di kisaran 16 ribuan naik turun di sini, itu kita turun 77%-an dari ATH, dari all time high. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalau misalkan kita sudah di posisi-posisi yang serupa gitu kan, kita mungkin sudah mencapai istilah bahasa Inggrisnya itu max pain, bener-bener penderitaan yang udah paling maksimal di pasar, udah bener-bener paling berdarah ya udah di titik ini. Nah itu pertanyaannya, apakah sudah dan apakah ini akhirnya? Itulah kenapa kalau misalkan kita ngelihat dari banyak banget metrik, ini cuma beberapa, banyak banget sinyal-sinyal lain, metrik lain yang kalau dipandang itu polanya mirip dengan pola-pola dasar dari bear market sebelumnya. Dan kalau siklus ini tidak berbeda dari sebelumnya, mungkin kita sudah akan melihat bottom tuh tidak jauh lagi namanya. Dan kalau misalkan ada koreksi sedikit pun atau dalam pun, itu mungkin adalah koreksi terakhir sebelum kita lanjut ke bull run. Gimana nih menurut kalian? Kasih pendapatnya di komentar di bawah. Terus kita lihat kapitulasi miner ya. Para miner kan sekarang ya kalau hash rate-nya tinggi, mereka biaya operasinya makin tinggi untuk listrik. Sedangkan harga Bitcoin-nya turun hancur. Jadi penghasilan mereka dari Bitcoin yang harusnya mereka bisa jual mahal, malah ngejualnya jadi murah. Nah sekarang masalahnya, kalau kita ngelihat dari metrik ini juga dibagikan sama Checkmate, ya Checkmate itu maksimalis Bitcoin sih memang, tapi kita bisa ngeliat beberapa datanya, dia jago, dia salah satu kontributornya Glassnode juga. Dia menyaksikan miner hash price. Jadi hash price ini artinya adalah revenue atau pendapatan miner per exahash yang mereka keluarin untuk operasi komputer mining itu, penambangan. Dan kalau kita ngelihat turun terus gitu kan, sampai menyentuh all time low sekarang. Gitu kan. Dari artinya apa? Kalau misalkan kita ngelihat gitu kan, itu mereka sebenarnya sedang mengalami penderitaan banyak banget. Kalau kita ngelihat kemarin itu ada nama-nama yang cukup besar ya, nama-nama perusahaan, entitas
mining crypto yang biasanya pada punya farm gede-gede dan bener-bener bangunannya itu khusus sampai ada pendingin khusus buat komputernya biar nggak overheat, biar nggak kepanasan. Nah itu mereka kemarin ada beberapa udah kukut, udah bangkrut, ada yang udah nyerah, ada yang kemarin sampai mengurangi beberapa komputernya, ada yang kayak ya udah kalau misalkan mereka nggak bisa bersaing ketat dengan miner lain, mereka rugi. Dan ada yang running at loss juga, bener-bener sampai kerugiannya tuh sampai hampir 2 miliaran dolar, kalau nggak salah 1,7 miliar dolar ya, dolar bukan rupiah. Jadi kalau kita ngelihat udah banyak banget hal-hal yang sebenarnya polanya tuh udah kelihatan terjadi di bear market sebelumnya, di bottom-bottomnya bear market sebelumnya. Jadi perspektif kami adalah mungkin kita nggak begitu jauh dari titik nilainya ini dari segi-segi metrik. Cuman yang paling penting adalah kalau misalkan sekarang kan kita ngelihat ada beberapa harga yang pumping, ada yang beberapa udah mengira ini mungkin sudah bull market lagi atau gimana. Memang tidak meragukan bahwa kita bisa lanjut untuk bull run lagi dalam waktu dekat. Entah dekatnya itu berapa minggu atau berapa bulan. Cuman dalam waktu dekatnya pun harus didukung sama aktivitas on-chain. Aktivitas orang-orang yang masuk ke blockchain itu harus didukung. Karena kalau enggak, percuma, harganya nanti nggak sustainable. Misalkan kita udah ngepump, tapi aktivitas blockchain yang nggak mengikuti, biasanya tuh cuman kayak fake pump aja. Atau kayak bener-bener untuk melikuidasi orang sampai berpikir sudah bull run, untuk mereka kena kapitulasi, mereka pergi bubar, baru kita bisa sustainable naik lagi. Kemarin kita udah bagiin pokoknya terkait aktivitas on-chain, analisis, pasar, komentar, harga, semua metrik-metrik ini sering kami bagikan sebagai di dashboard member RR. Jadi kalau mau gabung sebagai member, kalian bisa cek deskripsi di bawah. Tapi intinya apa sih? Kalau misalkan kita sudah mendekati nih yang namanya bottom, sudah mirip banget sama bear market sebelumnya, kita hanya bisa melihat apa yang bisa menghambat kita untuk naik lagi. Dan itu ya salah satunya regulasi. Kemarin FTX hancur, makin banyak orang-orang melihat bahwa kripto itu scam dan gak jelas. Kita harus bisa melihat semoga regulasi yang ada itu adil dan gak begitu menekan kripto untuk menghambat kenaikannya. Terus yang kedua, ada banyak FUD yang biasa kalau misalkan lagi bear market, makin banyak FUD tentang Tether atau USDT. Cuman ya tidak menyalahkan orang-orang yang membagikan rumor dan khawatir, karena memang USDT sendiri banyak banget backingan asetnya yang tidak cash, tidak liquid. Banyak yang dalam bentuk aset-aset nggak jelas. Ya bukan nggak jelas dalam artian asetnya tidak jelas, tapi dalam artian customer tuh bisa nggak narik backingannya dalam bentuk cash. Kalau kayak US Treasury itu kan nggak liquid gitu kan. Dan banyak lah hal-hal lain yang dibagikan Blockworks di sini yang sebenarnya itu messy, berantakan. Terus kalau tiap kali dimintain audit, mereka nggak pernah ada jelas prosesnya audit seperti apa. Jadi ya bukan salahnya orang yang nge-FUD atau gimana juga, masalahnya kita khawatir apakah USDT Tether akan hancur atau tidak, karena dari dulu FUD-nya selalu ada, tapi penyelesaian klarifikasinya nggak pernah ada. Dan hubungannya dengan Binance pun rada-rada shady ya, ada beberapa bisnis yang kalau misalkan kalian sudah lama di pasar kripto tahu hubungannya itu cukup menyeramkan. Kita tutup dengan channel ini. Kalau misalkan kalian lihat dari kemarin hari Rabu kita habis bikin nih, yang penting adalah kita kan investor retail, kita kecil, duitnya nggak sebanyak institusi yang gede-gede. Nah kemarin kita bikin video baru hari Rabu, siapa yang sedang nyerok kripto sekarang. Di thumbnailnya kita lihat institusi beli kripto. Mungkin kalian bisa nonton video itu sekitar 15 menitan. Kalau misalkan kalian nonton video itu mungkin bisa beberapa insight tambahan terkait siapa yang ada di pasar sekarang, siapa yang aktif, apakah orang-orang tertarik. Kalau kalian mau mulai DCA karena merasa ini polanya mirip sama bottom bear market sebelumnya, cuman nggak punya duit, ya kalian mungkin bisa nonton video yang kami bikin hari Senin. Karena kita bikin tentang industri Web3, gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan biar nanti kalau DCA itu lancar. Dan ada beberapa video lain lagi yang akhir-akhir ini sudah kami bikin yang sangat bermanfaat, kayak airdrop segala macam. Itu penting karena airdrop pun bisa nambah penghasilan sama nambah kita untuk bubuk amunisi kan kalau mau DCA lebih lanjut. Jadi kurang lebih itu sih guys, semoga bisa mempersiapkan kalian untuk menutup tahun 2022 dan menyambut tahun 2023 yang lebih baik. Kurang lebih itu sih guys, semoga bermanfaat videonya buat kalian, dan kalau suka jangan lupa kasih jempolnya. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT,
ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!